Salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan, memahami dan mendalaminya. Saya Pendeta Albert Tower, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Martiria Jambi. Mari mau mengajak kita bersama-sama untuk mendapatkan kekuatan hidup yang sangat-sangat kita perlukan dan sangat-sangat kita butuhkan dari Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Allah Bapa di surga, Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang baru yang boleh kami rasakan memasuki hari ini. Ya Bapa di surga, kami ingin memasukinya terus dengan terang kekuatan daripada Tuhan dan firman-Mu. Firman-Mu itulah kekuatannya, ya Bapa di surga. Kami akan belajar Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai dan menuntun kami sehingga kami terpenuhi dengan kekuatan Allah dan kami boleh hadir sebagai anak-anak Tuhan yang menang, anak-anak Tuhan yang kuat sekalipun begitu banyak di tengah-tengah badai yang menerpa kehidupan kami di masa-masa saat ini. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah kepada-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan kita hari ini untuk kita pelajari terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata-kata seperti ini. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan tebarkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bacaan firman Tuhan kita sama-sama diajak untuk mendalami dan mempelajarinya, dan kita dituntun oleh satu tema, yaitu hati-hati pengaruh lalang. Hati-hati pengaruh lalang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita masih tak berada di masa pandemi COVID-19. Dan begitu banyak penderitaan yang muncul. Tekanan, keresahan, gelisah, penderitaan yang sangat berat, membawa rasa sakit, bahkan juga dapat menimbulkan kematian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, masa pandemi ini juga kita sulit untuk memprediksi kapan berakhir. Dan kita sebagai orang percaya di sana
tetap mau meletakkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi ini, maka pandemi COVID-19 ini dapat juga menjadi masalah dan menjadi inspirasi bagi kita untuk melihat jati diri kita sebagai anak-anak Allah, untuk melihat jati diri kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang tetap terus berjuang menjalani kehidupan ini dengan tugas panggilan dari Tuhan, menghadirkan keselamatannya, menghadirkan damai dan kasih-Nya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana diri kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan dan diterima di dalam kerajaan Allah. Tema kita, Bapak Saudaraku, yang berkata bahwa hati-hati pengaruh lalang. Kalau kita mengambil inspirasi dari COVID-19 ini, yang sangat mematikan, yang sangat menyedihkan, menghancurkan kehidupan manusia, maka kita dapat berkata dan memahaminya bahwa ketika berbicara soal hati-hati pengaruh lalang, maka saya mau katakan Bapak Saudara bahwa lalang adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat, ungkapan yang tidak baik, yang jahat. Dan kalau saya mau katakan bahwa dia seperti bagaimana COVID itu menyerang, bagaimana COVID itu mempengaruhi hidup manusia, yang menyebabkan sakit, yang menyebabkan penderitaan, yang menyebabkan tekanan, yang menyebabkan kehancuran, bahkan juga sampai kematian. Lalu ketika dikatakan bahwa kita harus hati-hati terhadap pengaruh lalang ini, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita juga bisa mengambil inspirasi bahwa menghadapi COVID ini, menurut banyak pandangan orang, bahwa kita harus bersahabat dengan COVID ini. Dan itu juga kalau kita perhatikan dalam akan bacaan firman Tuhan kita, di sana ketika Yesus berbicara soal lalang itu, ketika orang-orang atau hamba-hamba itu mau berbicara kepada tuannya untuk mencabut lalang itu, dia mengatakan jangan dicabut lalang itu, karena gandum pun akan bisa tercabut kalau lalang itu dicabut. Menurut hemat saya ini adalah suatu kesan bahwa ada suatu persahabatan dengan lalang itu, atau ada suatu persahabatan dengan COVID itu, makna yang bisa kita alami, yang menginspirasi kita menghadapi COVID itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita harus berhadapan dengan COVID itu dan menjadikannya sahabat, lalu di situ dikatakan kepada kita bahwa tema kita mengatakan kepada kita bahwa hati-hatilah terhadap pengaruh lalang itu. Bagaimana cara kita berhati-hati? Bagaimana cara kita berhati-hati, Bapak Saudara? Kembali saya mau ajak kita untuk mengambil inspirasi dari COVID-19 itu, dan bagaimana kita menghadapinya. Bapak Ibu Saudara, kalau menghadapi COVID dikatakan bahwa kita harus divaksin. Bahkan kita juga harus mengikuti protokol dari 3M menjadi 5M, bahkan sampai 6M. Artinya suatu sikap yang semakin bertambah, semakin berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan dari situ kita bisa mengambil inspiratif dalam iman kita menghadapi pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh yang mau menghancurkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, mau melemahkan kita, bahkan mau menghancurkan iman kita, bahkan mematikan seperti COVID itu. Lalang itu memberi pengaruh seperti COVID yang menghancurkan itu. Maka kita pun juga harus menghadapinya dengan vaksin iman, Bapak Ibu Saudaraku. Vaksin iman sangat penting sebagai orang percaya. Tinggal masalahnya adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman. Kita akan menjurus kepada hati kita. Bacaan perikop firman Tuhan kita di latar belakangi oleh bacaan firman Tuhan tentang benih yang tumbuh, benih yang ditabur, Bapak Saudaraku. Apakah jatuh di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, atau jatuh di hati kita yang baik? Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudaraku. Kita di mana adanya kita memiliki tanah yang baik.
Dan kalau kita bagi tanah yang baik, maka kita akan senantiasa belajar akan firman Tuhan. Kita akan senantiasa mau bertumbuh dalam iman. Untuk apa? Menambah vaksin iman bagi kita menghadapi lalang dalam tanda kutip itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu saya melihat bahwa bagaimana kita berhati-hati dan bagaimana kita menghadapi lalang ini adalah bagaimana kita memvaksin diri kita dengan iman kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah bagaimana kita menjaga protokol sikap, protokol tindakan kita. Apa yang harus kita lakukan? Seperti kita harus melakukan tindakan 3M, 5M, bahkan sampai 6M. Jadi iman dan juga protokol tindakan sikap kita yang kita percaya adalah sebagai kekuatan menghadapi kenyataan yang sulit saat ini. Apa yang mau dikatakan Bapak Saudaraku dari protokol sikap ini adalah yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Selain tadi vaksin iman yang senantiasa bertumbuh dalam diri kita, maka kita pun juga harus senantiasa menyatakan protokol sikap, protokol tindakan kita dalam apa? Hidup bergereja, dalam hidup kita dengan sesama, di keluarga, bersama dengan orang lain. Itu sangat penting untuk kita renungkan apa yang baik, apa yang sungguh-sungguh berguna untuk kita kerjakan. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita. Bukan saja iman, tetapi tindakan kita di hadapan Tuhan, terlebih di hadapan sesama. Itulah cara kita berhati-hati. Kita berhati-hati bukan diam, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ada seorang pelatih sepak bola, Louis van Gaal dari Belanda. Ketika dia melatih, dia memiliki suatu filosofi bahwa kemenangan atau kekuatan yang terbesar adalah bukan dengan bertahan, tetapi dengan menyerang. Apa yang saya mau katakan Bapak Saudaraku, bahwa hati-hati bukan berarti diam, tetapi menyerang, bertindak, berjuang. Itulah protokol tindakan, protokol sikap kita untuk senantiasa kita kerjakan di dalam Tuhan. Jangan terlalu dipengaruhi dengan ketakutan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, dalam ketakutan tidak ada kasih. Bahkan juga kalau kita baca dalam Wahyu, di sana dikatakan bahwa orang yang penakut adalah orang yang paling pertama-tama disebut masuk di dalam api yang menyala-nyala dan belerang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa renungkan dan kita senantiasa dalami. Hati-hati pengaruh lalang. Lalu bagaimana kita harus bersikap. Yang pertama adalah kita senantiasa divaksin oleh iman hari lepas hari. Dan kita juga senantiasa memiliki protokol sikap tindakan yang nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita renungkan Bapak Saudaraku. Kekuatan apa yang bisa kita dapat kalau bukan dari Tuhan. Dan kekuatan itu melalui firman-Nya hari ini. Menghadapi segala macam tantangan, menghadapi segala macam pengaruh, menghadapi segala macam, entah itu datang dari situasi, entah itu datang dari keadaan, bahkan datang dari manusia yang hadir dalam kehidupan kita, yang hadir dalam persekutuan kita, bahkan yang datang dari luar persekutuan kita. Apapun itu, kita sangat penting Bapak Saudaraku yang saya kasih dan untuk kita merenungkan bagaimana vaksin iman dalam diri kita dan bagaimana juga protokol sikap tindakan kita sehari-hari. Dan kiranya itu bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk mencari pedoman bagi kita memasuki hari kerja di hari ini. Mari kita cari Tuhan, mari kita berjalan dalam terang Tuhan, mari kita menghadapi segala tantangan, segala rintangan, bahkan musuh sekalipun yang menyerang bagaikan COVID-19 ini dengan bersahabat lewat vaksin iman dan juga lewat protokol yang ada. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Hidup kita Tuhan yang mengaturnya, hidup kita ada dalam waktu Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini juga saya mau melihat suatu kemenangan yang dihadirkan oleh rekan sepelayanan kita, rekan sepelayanan hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang baru saja dipanggil Tuhan, Pendeta Salmon Rice Randaladi. Ia menciptakan suatu lagu yang berjudul Tuhan Tolong Kami Dari Corona, yang artinya dia berusaha bersahabat dengan corona itu. Dia berusaha mengangkat pujian dengan hadirnya corona itu. Bahkan juga kita melihat bagaimana karya-karya beliau,
kehadiran beliau di jemaat dengan penuh sukacita melayani jemaat, mengunjungi jemaat, bahkan juga dalam karya-karya baik bersama dengan kawan-kawan sepelayanan, terutama kami secara khusus dalam grup kelompok Fikaret tahun 1999. Kami sungguh sangat kehilangan, namun kami belajar bagaimana beliau meninggalkan kesan yang luar biasa dalam situasi virus corona ini. Tetap dalam iman, tetap di dalam peribadahan kepada Tuhan, tetap di dalam pemberitaan firman Allah, dan juga melakukan karya-karya baik bagi sesama. Dan biarlah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan semakin dikuatkan dan kita akan semakin hadir sebagai anak-anak Tuhan, pembawa terang, bagian dari hidup kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah anggota kerajaan Allah yang tidak dapat meninggalkan keyakinan iman kita bahwa sebagai anggota kerajaan Allah kita hidup di dalam kehendak Allah untuk menghadirkan kasih-Nya dalam berbagai tindakan dan perbuatan kita hari lepas hari. Dan juga kita tidak lupa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan lewat firman-Nya, lewat kebenaran-Nya, agar kita terus menerima vaksin iman, agar terus kita juga dimampukan dalam tuntunan Roh Kudus untuk bertindak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tiba waktunya kita pun juga akan berada di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap bersukacita dan tetap dalam kemenangan hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Ya Tuhan, kuatkan kami sebagai anak-anak-Mu dalam menyambut firman Tuhan, merindukannya Bapa, belajar di dalamnya. Yakinkan kami Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus bahwa firman-Mu adalah kekuatan satu-satunya yang paling mendasar, yang harus melingkupi hidup kami sehingga segala pengaruh-pengaruh buruk yang jahat dari situasi, dari keadaan, bahkan dari manusia sekalipun ya Bapa di surga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan pekerjaan kami, dalam kehidupan studi, kehidupan kami hari lepas hari ketika kami melangkah Bapa, kami tetap kuat sebagai anak-anak Tuhan dan kami tetap menang karena Engkaulah kebenaran itu Bapa di surga, dan Engkaulah sungguh-sungguh kekuatan itu Tuhan. Engkau punya rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu, dan Engkau menghendaki anak-anak-Mu hari lepas hari semakin divaksin dengan iman ya Bapa di surga, yang tentunya datang dari Tuhan. Ya Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu Bapa dengan segala situasi, keadaan mereka memasuki hari-hari kehidupan dan siap berkarya oleh kekuatan firman Allah, terang Tuhan, untuk senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.